Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat generasi muda. Berjumpa kembali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang pada pagi hari ini itu kita masuk ke sesi 2, yaitu dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk pagi hari ini pematerinya dari Bapak TNI Kodim 0728 Kabupaten Wonogiri. Waktunya nanti akan kami serahkan sebelumnya kepada Bapak pemateri tentang masalah materi pada pagi hari ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya monggo dari pemateri untuk menyampaikan materi yang bersangkutan. Monggo, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dari perwakilan SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro, Bapak Jarot. Selamat pagi adik-adik, siswa-siswi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan atau kepala sekolah SMK Muhammadiyah Wuryantoro 2 beserta para guru dan stafnya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dalam pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini, yaitu tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang kebetulan pagi hari ini jam 9.00 akan kami sampaikan kepada adik-adik semua. Pertama, mari hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang di rumah mengucap hamdalah bersama-sama dengan saya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan wujud syukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita diberikan sehat walafiat beserta para guru dan pimpinan kepala sekolah yang ada di SMK ini. Salawat salam juga terlimpah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatul hasanah kita. Semoga kita semua bersama besar kita nantinya dapat syafaat pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Amin. Adik-adik, siswa-siswi masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di era globalisasi yang banyak tantangan ini, tentunya untuk materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini kita butuhkan. Kita harus tahu bahwa negara yang luas atau negeri yang luas ini membutuhkan kader-kader bangsa yang cinta tanah air, yang tahu bela negara dan yang bisa membawa baik nama negara dan bangsa ini. Sudah selayaknya kita dukung sebagai rakyat untuk mendukung pemerintah secara bersama-sama, memberikan seperti saya ini pemahaman kepada adik-adik semua siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan wajib kita ketahui karena kita harus ikut handarbeni bangsa yang sangat besar ini, bangsa yang sangat luas ini, untuk kita jaga bersama-sama dari gangguan atau agresi bangsa lain atau dari dalam sendiri yang berusaha merongrong untuk memecah belah kita atau untuk menggesek-gesekkan kita satu dengan yang lainnya. Nah, itu kita cegah sejak dini. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk itu, mari kita dengungkan atau kita proporkan untuk bersama-sama kita jaga negara yang luas ini untuk kita kawal bersama-sama.
Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita bersama, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia ini serta kesejahteraan rakyatnya dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Untuk itu adik-adik SMK siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro disiapkan alat tulis, manakala nanti ada yang penting-penting bisa ditulis dan pengamalan setiap harinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik siswa-siswi yang saya cintai dan yang saya banggakan, kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang besar ini. Keikutsertaan kita di dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu antara lain pertama, ini adik-adik mulai harus dicatat, oke, supaya nanti manakala ditanya oleh guru-guru panjenengan itu betul-betul Anda itu menyaksikan dengan seksama daring ini atau penyampaian bela negara ini. Yang pertama adalah cinta tanah air. Negara yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap diri masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budayanya yang sudah ada, kemudian menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita, baik dalam negeri maupun kancah luar negeri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu kita kaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah, yaitu mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila adalah ideologi kita yang harus kita warisi, yaitu hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Adik siswa-siswi, pengenalan masa lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya cintai dan yang sebanggakan. Yang empat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh yaitu
yang sekarang ini kita ini kan lagi ada pandemi COVID-19 nih ya. Adik-adik harus mendukung, apalagi tanggal 3 kemarin sampai nanti tanggal 20 ada yang namanya PPKM darurat, yaitu pencegahan kegiatan masyarakat yang harus kita dukung agar paparan COVID-19 ini bisa terputus segera dan kita di Wuryantoro ini dan Indonesia umumnya aman, terkendali, dan kembali lagi ekonomi kita berjalan dengan baik. Itu harapannya, amin. Jadi adik-adik justru jangan mengadakan perhelatan atau kumpul-kumpul secara massa banyak atau bahkan memelopori, tidak boleh. Nah, kita dukung, itu juga wujud daripada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang 5 adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Nah, yang tani yang baik, yang kantor yang baik, profesional, guru, sebagaimana tupoksi masing-masing kita jaga. Yang adik-adik siswa-siswi ini juga harus jaga ramah akhlaknya, ya, mendudukan guru sebagaimana mestinya sebagai guru didudukan, orang tua sebagaimana mestinya orang tua, juga teman-teman sebagaimana dia didudukan sebagai teman, yang tidak harus selalu dibully atau dikerjain, tidak boleh. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, sistem keamanan lingkungan, ya, contoh ronda alam kita dukung, adik-adik, orang tua kita ikut memiliki, ikut antar beni. Kemudian membantu bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia ini seringkali mengalami bencana alam, contohnya tsunami, ya, gunung Merapi meletus, kemudian gempa bumi, banjir. Ya, kita sebagai kader generasi bangsa, penerus bangsa, itu bisa ikut berkontribusi, membantu melopori atau membantu korban bencana alam di mana saudara kita berada. Jadi siswa-siswi SMK Muhammadiyah Wuryantoro II yang saya cintai dan yang saya banggakan. Contoh lain adalah cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus impor barang dari luar, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik di kancah nasional sendiri maupun internasional. Jadi jangan borong-borong yang tidak pas kalau belanja, tas mahal-mahal dibeli, kita beli tas kita yang dari Cibaduyut atau sepatu dari Bandung, itu bentuk daripada bela negara atau cinta tanah air. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini atau mengenalkan sejak dini kepada adik-adik siswa-siswi ini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang ada, juga sosialisasi di masyarakat-masyarakat, niscaya akan terwujud pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lainnya, menuju sikap toleran yang kuat, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada etnis dan religi, sudah seharusnya menjadi bahan perekat bangsa yang besar ini, yaitu memiliki sikap toleran yang tinggi. Adik-adik siswa-siswi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Muhammadiyah II Wuryantoro yang saya cintai dan yang saya banggakan. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas A. Nasionalisme dalam arti sempit, itu yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, itu tidak boleh, ya, arti sempit, sehingga menganggap bangsa lain rendah atau jelek kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang
pernah praktekkan oleh negara Jerman yang pada saat itu dipimpin oleh masa era Hitler. Itu nasionalisme sempit. Pokoknya harus begini, saya yang paling bagus, negara saya yang paling maju, yang paling top. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang B, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya, sama kedudukannya, ya, punya hak yang sama, ingin maju, ingin berkembang, ingin negaranya itu juga kancah nasional maupun internasional juga bisa tercapai dalam tingkat internasional, SEA Games atau Olimpiade, juga ingin Indonesia Raya berkumandang, dapat medali emas dan lain sebagainya. Itu kita sebagai pemuda harus tahu dan harus ikut mengharumkan nama bangsa yang besar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Nah, contohnya kayak Pak Yudi ini ya. Pak Yudi ini kan militer ya. Kemudian pas saat dapat istri hamil 2-3 bulan, kemudian negara memanggil untuk ditugaskan di Aceh atau perbatasan Kalimantan atau Papua Nugini, Irian atau Ambon dalam arti misalnya keamanan tingkat nasional, ya kita berangkat atau kepentingan pribadi dengan kepentingan negara lebih dipentingkan negara. Itu maksudnya seperti itu. Jadi harus kalah, kepentingan pribadi itu harus dikalahkan untuk mewujudkan negara ini aman, kondusif, sehingga adik-adik harus mulai sejak dini ini bahwa saya ini adalah kader bangsa yang harus setia kepada negara. Suatu waktu negara ini butuh ada agresi militer yang kuat dari luar, kemudian Anda harus memikul senjata, kita didik sebentar, kemudian harus membantu Tentara Nasional Indonesia untuk maju ke medan perang, ya maju. Itulah bela negara. Kemudian perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air, bahwa tanah air kita ini sebagai tumpah darah kita, ya itu kita harus hayati, ya kita patri, kita harus mengucapkan terima kasih kepada pejuang-pejuang pahlawan nasional kita yang dulu sudah mempertahankan Indonesia ini jadi merdeka karena tumpah darah beliau para pahlawan kita. Kita jaga, kita tinggal meneruskan. Jadi untuk menjaga tanah air sebagai tumpah darah ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang A, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Ya, jadi suku-suku di Indonesia banyak sekali. Kita jaga, kita rukunkan. Suku satu dan yang lainnya saling menghormati. Jangan kita sebagai pemuda justru malah menggesek-gesekkannya, itu tidak boleh. Yang B, mengembangkan sikap toleransi beragama, agama satu dan yang lainnya kita jaga. Faktanya di Indonesia itu ada banyak agama, yaitu kita jaga bersama-sama. Kemudian yang saya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama warga bangsa atau anak bangsa Indonesia. Ya, jadi ada Ambon, Maluku, Irian, Medan, Sumatera, Palembang dan lain sebagainya, kita adalah anak bangsa satu. Jangan menjustis bahwa kamu orang Medan nggak boleh hidup lama-lama di Jawa, nggak boleh. Dimanapun kita berada, itu kita adalah warga Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang ada. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah yang pertama, sukuisme. Nah, ini tulis adik-adik ya, sukuisme. Sukuisme itu apa? Menganggap sukunya suku bangsanya paling baik. Nah, itu nggak boleh ya. Suku Jawa baik, suku Jawa Barat tidak baik, tidak boleh. Jawa Timur tidak baik, tidak boleh. Jadi kita sama-sama kita hilangkan sukuisme itu. Ya, jadi suku satu dan lainnya baik semua. Kemudian kaufinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri
paling unggul, ya, paling bagus, itu juga nggak boleh. Tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa negara haknya sama, ingin maju, ingin berkembang. Kemudian yang C, ekstremisme atau ekstremisme ekstrim. Nah itu ada ya di Indonesia. Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan mengangkat senjata. Itu nggak boleh. Di Indonesia ada ekstrem kiri, ekstrem kanan, ya. Itu perlu diketahui. Itu pengalaman 65 yang lalu, itu kita harus jaga, ya. Ekstrem kiri, ekstrem kanan sama ada itu. Dulu ada DDI dan lain sebagainya. Bahwa Indonesia ini negara yang ada presidennya, kita akui, kita harus ada gubernurnya, ada bupatinya, sampai tingkat RW RT, ya. Kita ikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan kita sebagai masyarakat yang patuh hukum. Kemudian yang D adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri, ya. Nah, boleh, ya, kita harus adakan studi banding keluar. Itu kok maju banget ya Palembang ya, itu kok maju banget ya Bandung ya, apa ya yang dia kerjakan, kita ikuti, kita sharing, kita ikut, kita tiru yang baik-baik itu, ya. Jadi jangan wah pokoknya surah sama lu kono-kono Jawa ini apik dhewe, nggak boleh gitu. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah Wuryanto 2 yang saya hormati dan yang saya cintai, sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Ini Pangeran Diponegoro kita itu adalah seorang kiai dulu itu, ya, ulama yang memperjuangkan bahwa dijajah itu tidak enak, maka beliau mempelopori untuk mengusir penjajah atau melawan penjajah, itu beliau pelopori. Kemudian Cut Nyadin, Teguh Umar dari Aceh dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Yaitu pada jeda 4 tahun itu setelah kemerdekaan, kita wajib mempertahankan negara ini biar Belanda tidak kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah. Ya, jadi kita harus masa transisi pada saat itu bagaimana dia tidak lagi kembali, ya, pakai kemerdekaan dadungkan di mana-mana. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, ya. Kayak saya ini tugas di Aceh, ya, sebetulnya menyadarkan mereka yang gerakan Aceh Merdeka itu GAM itu, nah, tapi karena dia saudara kita, bagaimana kita menyadarkan dia supaya merah putih, NKRI utuh, tidak lepas dari kita, kita sadarkan. Alhamdulillah sekarang sudah jadi bagian dari bangsa negara Indonesia. Sikap ini supaya dipertahankan jaya keberadaannya, itu ada ciri-ciri patriotisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air, ya, pasti adik-adik dalam berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya, bahwa bangsa adalah segala-galanya, seperti di atas saya sampaikan. Kemudian berjiwa pembaharu, ya, inovatif, ya. Menciptakan seperti Pak Habibie itu pesawat yang dimuati barang tontonan tapi bisa terbang, ya, bisa belok, itu adik-adik adalah kader bangsa untuk senantiasa inovatif. Kemudian yang E, tidak kenal menyerah dan putus asa, ya, jangan gampang putus asa, jangan gampang depresi. Kita kalau kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah depresi, putus asa jauh dari kita. Kemudian implementasinya sikap patriotisme dalam kehidupan sehari atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari adalah contohnya dalam kehidupan keluarga, ya. Atau mulai nanti keluarga kita bisa mungkin menyaksikan film-film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada saat-saat hari-hari tertentu, hari-hari besar Indonesia seperti 17 Agustus atau Hari Kebangkitan Nasional dan lain-lain.
itu kita mulai sejak dini kita kenalkan kepada keluarga kita atau masyarakat sekitar kita. Kemudian yang B, dalam kehidupan sekolah, yaitu panjenengan adik-adik siswa-siswi SMK Muhammadiyah Wuryantoro II ini melaksanakan upacara bendera ya, namanya ada dari Pak Kepala Sekolah atau dari Pak Jarod nanti adakan acara bendera hari Senin atau apa atau sebulan sekali. Itu wujud daripada bela negara atau memiliki antar benih bangsa yang besar ini. Kemudian guru-gurunya mengaitkan materi-materi pelajaran tentang perjuangan ya, itu disampaikan kepada adik-adik agar ikut memiliki bangsa yang besar ini. Kemudian yang D adalah yang C, dalam kehidupan bermasyarakat ya, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, yaitu memelihara kerukunan di antara sesama warga atau kalau di sekolah-sekolahan ya sesama siswa. Jangan ada apa ya perkelahian pelajar atau antar kelompok pelajar, jangan. SMK ini nyerbu kemana umpamanya itu jangan, tidak dibolehkan. Yang D, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri ya, mematuhi peraturan hukum. Yang adik-adik kalau belum boleh naik sepeda motor, belum SIM, punya SIM ya jangan nekat ya. Tapi kalau di daerah Wuryantoro sini ya nggak sering patroli ya mungkin bolehlah lewat kampung ya, tapi kalau di luar sana adik-adik nggak boleh ya. Kalau belum punya SIM, cari SIM dulu baru boleh memakai sepeda motornya. Kemudian tidak main hakim sendiri ya, nggak boleh, saling menghormati. Kemudian menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Jadi ini yang bisa kami sampaikan adik-adik siswa-siswi SMK Muhammadiyah II Wuryantoro dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pelajaran tahun 2021 dan tahun 2022. Tadi saya belum perkenalan, manakala nanti melihat saya di mana Anda ketemu saya. Saya adalah nama lengkapnya Muhammad Masudi, pangkat Sertu, Sersan 1 ya. Bertugas di Babinsa Koramil Wuryantoro, Koramil 10 Wuryantoro, Babinsa Kelurahan Mojopuro, yang tadi sudah berkoordinasi antara pimpinan kepala sekolah ini dengan stafnya, termasuk Pak Jarod dengan Ramil kami dan Komandan Kodim kami, yaitu Kodim 0728 Wonogiri, untuk satu personel menyampaikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini tentang materi kesadaran berbangsa dan negara. Itu yang saya sampaikan, mungkin ada ditanyakan dari adik-adik siswa atau bisa dari perwakilan di sini Pak Jarod mau bertanya. Ya, terima kasih dari Pak Mas Duki yang tadi sudah menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara pada sesi kali ini. Yang tidak kalah pentingnya, saya akan menggarisbawahi bahwasannya semua yang disampaikan dari Pak Mas Duki tadi, jangan lupa anak-anak para generasi muda. Generasi muda adalah generasi Muhammadiyah II Wuryantoro. Bisa diperhatikan tadi yang garis bawahi adalah ada dua poin penting tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang disampaikan tadi, yaitu adalah akan mewujudkan cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian mungkin ada sedikit yang saya sampaikan, cukup satu pertanyaan saja kepada Pak Mas Duki, yang nanti mungkin dari anak-anak para generasi muda nanti ada tugas yang akan kami sampaikan yang nanti bisa dilihat di deskripsinya. Ya. Satu pertanyaan Pak Mas Duki bahwasannya. Mohon bisa disampaikan tentang 4 pilar kebangsaan, Pak. Ya. Mungkin itu sangat penting sekali dan sangat mendasar bagi anak-anak kami para generasi muda supaya nanti memang paham tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Monggo. Terima kasih Pak Jarod. Alhamdulillah. Tadi saya rasa ini mau saya sampaikan sendiri tapi belum. Nah, ini malah ditanyakan Pak Jarod. Baik Pak Jarod, sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya sentra
terakhir dan ditanyakan bagaimana pertanyaan Pak Sud ini tentang yang pertama, Pancasila kita jaga utuh, ya, nggak boleh berubah atau ada kelompok atau organisasi yang ingin merubah Pancasila, nggak boleh. Kita harus ikut mengawal Pancasila itu utuh. Yang pertama itu Pancasila harus kita jaga kelestariannya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 juga harus kita jaga utuh, ya, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Ya, adik-adik ikut mengawal itu, ya, sebagai kader bangsa, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro di pundak panjenengan, itu ada pengawalannya tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sejengkal tanah pun tidak boleh diambil oleh orang lain atau negara lain, ya, baik dari dalam yang rorok maupun agresi dari luar. Kita harus ikut mengawal, kita harus ikut rasa memiliki negara yang luas ini, yaitu NKRI harga mati. Yang keempat, yang terakhir, 4 pilar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, ras dan agamanya, tapi tetap satu bangsa Indonesia, ya. Bangsa Indonesia itu dari dulu memang banyak beraneka ragam. Kita jaga, kita kawal agar Bhinneka Tunggal Ika ini, yang terakhir ini, lestari sampai nanti adik-adik menjadi para pejabat atau jadi tentara, jadi polisi, dan jadi pegawai, jadi guru. Itu kawal terus 4 pilar itu, ya. Saya ulangi, yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI harga mati, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Itu dijabarkan secara luas dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasinya nanti supaya dijaga dengan baik. Saya kira itu Pak Jarod, pertanyaan dari Pak Jarod bisa saya jawab. Dan sebelum saya akhiri, manakala cukup pertanyaannya Pak Jarod? Ya, cukup Pak. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mohon maaf, ya, kalau Pak Yudi ini rumahnya Krisa, rumahnya Sewani, ya, perkenalan kita, ya. Saya punya anak 3, ya, alhamdulillah 1 kuliah di Bandung, kedokteran, Mangtiru, ya, yaitu dia saya wajibkan setiap sinau baca Al-Quran 10 menit, ya, bersolawat yang banyak. Nah, itu sampai sekarang lancar, bahkan dapat medali-medali terus. Itu pengalaman pribadi yang harus ditiru adik-adik. Yang kedua, Mas Yusril di Surabaya, KIN semester 5. Kemudian yang ketiga, Mas Yunus di Surabaya juga, SMP sama Buri Sekol, di sana tahfidz atau menghafalkan Al-Quran. Semoga didukung oleh adik-adik doanya. Saya mohon maaf apabila salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi selaku narasumber kesadaran berbangsa dan bernegara. Semuanya tadi berharap bahwasannya anak-anak semua, para generasi muda, marilah kita tumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, dalam masa pandemi ini jangan lupa tetap patuh terhadap protokol kesehatan, salam sehat. Kemudian jangan lupa nanti apabila ada tugas, perhatikan di deskripsi itu. Kami kira cukup untuk sesi pagi hari ini. Terima kasih. Saya selaku yang mendampingi dari Bapak narasumber. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!